Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan materi dari dasar-dasar membaca dan menulis dari bab 5-7. Bab yang kelima adalah keterbacaan. Pengertian keterbacaan yang merupakan alih bahasa dari readability yang bentuk dasarnya readable dapat dibaca atau terbaca. Konfikskaan bentuk keterbacaan mengandung arti yang berkenaan dengan apa yang disebut dalam bentuk dasarnya. Oleh karena itu, didefinisikan keterbacaan sebagai hal atau equal terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu pada pembacanya. Jadi, keterbacaan mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu oleh peringkat pembaca tertentu. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keterbacaan. Menurut Clary, menjelaskan bahwa Lodge pernah bercerita tentang upaya Talmudists pada tahun 900-an berkenaan keterbacaan wacana. Dia menentukan tingkat kesulitan wacana berdasarkan kriteria kekerapan kata yang digunakan. Ada dua faktor utama yang berpengaruh terhadap keterbacaan, yakni panjang pendek kalimat dan tingkat kesulitan kata. Yang semakin panjang kalimat dan semakin panjang kata-kata, maka bacaan dimaksud semakin sukar. Sebaliknya, jika kalimat dan kata pendek, maka wacana dimaksud tergolong wacana yang mudah. Selanjutnya ada fungsi keterbacaan menurut Harjasudjana, yaitu untuk memudahkan guru dalam mempersiapkan atau mengubah tingkat keterbacaan materi pengajarannya, yang membantu guru atau memudahkan guru dalam menyiapkan suatu materi atau bahan ajar yang akan digunakan, terutama dalam keterbacaan sangat berfungsi dalam tingkat keterbacaan suatu materi. Selanjutnya, materi keterbacaan masih menurut Harjasudjana, yaitu dilihat dari tingkat kemampuan membaca terutama bagi guru yang mempunyai perhatian terhadap metode pemberian tugas membaca atau bagi pemilihan buku-buku teks dan bahan bacaan lainnya yang banyak dibaca. Kemudian, formula keterbacaan yang digunakan untuk mengukur keterbacaan tertolak ukur pada faktor panjang pendeknya kalimat dan tingkat kesulitan kata. Formula keterbatasan ada formula keterbacaan speech tahun 1933 yang digunakan di kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, 3 SD. Formula keterbacaan Gell dan Carl tahun 1947 digunakan di kelas 4 sampai 6 SD. Kemudian formula keterbacaan Graphic Frey dan Raygon. Formula keterbacaan salah satunya ada Graphic Frey yang menurut Harjasudjana merupakan alat ukur untuk tingkat keterbacaan wacana yang sangat mudah dan sederhana karena merupakan hasil penelitian terhadap wacana-wacana dalam bahasa Inggris. Penggunaannya terhadap wacana Indonesia memerlukan modifikasi dan penelitian. Graphic Frey dikenalkan oleh Edward Fry pada tahun 1977 dalam majalah Journal of Reading yang dibuat pada 1968. Langkah-langkah penggunaan Graphic Frey sebagai berikut. 1. Pilihlah penggalan wacana yang representatif. 2. Hitunglah sampai 100 kata. 3. Hitung jumlah kalimat dalam 100 kata yang dijadikan sampel. 4. Hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. 5. Hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 diplotkan ke dalam Graphic Frey. Selanjutnya ada Graphic Raygon yang diciptakan oleh Alton Raygon. Grafik ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan dari Graphic Frey, yang sebenarnya Graphic Frey hanya cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan bahasa Inggris. Untuk yang bahasa Indonesia, yang cocok adalah Graphic Raygon. Menurut Harjasudjana, Graphic Raygon merupakan alat ukur tingkat keterbacaan wacana yang hampir sama dengan Graphic Frey, karena Graphic Raygon menggunakan kriteria yang lebih umum sifatnya, maka kemungkinan penggunaannya untuk wacana bahasa Indonesia lebih besar. Menurut Harjasudjana, langkah-langkah penggunaan Graphic Frey sebagai berikut, yaitu 1. Hitunglah 100 kata yang pertama dalam wacana. 2. Hitunglah, kemudian hitunglah kata-kata yang jumlah kalimat sampai 1/10 terdekat. 3. Beri tanda. Kemudian hitunglah kata-kata yang ditulis dengan 6 huruf atau lebih. 4. Hasil yang diperoleh dari langkah 1, 2, dan 3 itu dapat diplot pada Graphic Raygon.
Formula mempunyai keterbatasan-keterbatasan, yaitu masih mengukur pada aspek mekanik visual atau aspek bentuk pada wacana, belum mengukur aspek konseptual atau makna wacana. Penggunaan slang, satir, makna ganda, atau minat pembaca. Formula keterbacaan tidak bisa digunakan untuk bacaan fiksi atau karya sastra. Kaitan keterbacaan dan penyediaan bahan ajar membaca. Dalam proses pembelajaran, buku teks atau pelajaran dan bahan ajar mempunyai peran yang penting bagi siswa dan guru. Tingkat keterbacaan wacana dapat diukur dengan menggunakan formula keterbacaan seperti Graphicfrey dan Rigor. Formula tersebut terkait dengan upaya guru dalam memperkirakan tingkat kesulitan wacana. Yang terakhir ada mengubah tingkat keterbacaan wacana. Dalam menurunkan tingkat keterbacaan wacana adalah dengan cara memperpendek kalimat dan mengganti kalimat sulit dengan kata yang lebih mudah. Cara menaikkan tingkat keterbacaan wacana berlainan dengan cara menurunkan tingkat keterbacaan wacana. Menaikkan tingkat keterbacaan wacana dengan cara memperpanjang kalimat dan mengganti kata-kata yang mudah dengan kata yang lebih sulit. Teknik uji rumpang mula-mula diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada tahun 1953 dengan nama closed procedure. Teknik ini diilhami oleh konsep dalam ilmu jiwa Gestalt yang dikenal dengan istilah closure. Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan konsep tersebut, Taylor mengembangkan menjadi sebuah alat ukur keterbacaan wacana dan diberi nama closed procedure. Istilah ini selanjutnya kita namai sebagai prosedur atau teknik isian rumpang. Teknik isian rumpang merupakan metode penangkapan pesan dari sumbernya atau penulis atau pembicara. Pengubah pola bahasa dengan jalan melesatkan bagian-bagiannya dan menyampaikan kepada si penerima atau pembaca dan penyimak, sehingga mereka berupaya untuk menyempurnakan kembali pola-pola keseluruhan yang menghasilkan sejumlah unit-unit rumpangan yang dapat dipertimbangkan. Fungsi teknik isian rumpang. Pertama, teknik berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Suatu wacana dapat ditentukan tingkat kesukaran serta dapat diketahui kelayakan pemakaiannya oleh siswa tertentu setelah melalui prosedur ini. Kedua, prosedur isian rumpang juga berfungsi sebagai alat pengajaran membaca. Dalam fungsinya sebagai alat ajar, menggunakan teknik isian rumpang dapat dipergunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Kegunaan teknik isian rumpang. 1. Teknik isian rumpang bermanfaat untuk menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bahan bacaan, mengklasifikasikan tingkat baca siswa, pembaca, yakni tingkat independen, instruksional, dan frustasi. Mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. 2. Melatih keterampilan dan kemampuan baca siswa melalui kegiatan belajar, mengajarkan membaca, terutama dalam hal penggunaan isyarat sintaksis, simatik, skematik, peningkatan kosakata, dan meningkatkan daya nalar dan sikap kritis terhadap bahan bacaan. Kriteria pembantu wacana rumpang. Menurut Wilson Taylor, sebagai pengembang teknik ini, mengusulkan sebuah prosedur yang baku untuk sebuah konstruksi wacana rumpang. Kemudian, John Haskell menyempurnakan konstruksi tersebut dengan variasi sebagai berikut. 1. Memilih suatu teks yang panjangnya lebih kurang 250 kata. 2. Biarkan kalimat pertama dan kalimat terakhir utuh. 3. Mulailah penghilangan itu kalimat kedua, yakni pada setiap kata kelima. Pengosongan ditandai dengan garis lurus mendatar yang sama panjangnya sama. 4. Jika kebetulan kalimat kelima jatuh pada kata bilangan, janganlah melakukan hisapan pada kata tersebut. Biarkan kata itu hadir secara utuh, sebagai gantinya mulailah kembali dengan hitungan kelima berikutnya. Bab 7. Kecepatan efektif membaca. Pengertian KIM.
KEM merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, yakni perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca, menurut Hardja Sujana dan Mulyati 1987. Dengan kata lain, KEM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi KEM. Faktor yang mempengaruhi KEM adalah penguasaan teknik-teknik membaca yang tepat, yang sesuai dengan tujuan, bahan, dan jenis bacaannya. Teknik-teknik membaca yang secara umum dikenal orang antara lain: A. Teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. Dalam hal ini, sebelum melakukan kegiatan membaca tersebut, pembaca telah melakukan pemilihan atau seleksi bahan terlebih dahulu. B. Teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan loncatan-loncatan. Maksudnya, bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan dengan keperluannya atau bagian-bagian bacaan yang sudah dikenalnya atau dipahaminya tidak dihiraukan. Bagian bacaan yang demikian dilompati untuk mencapai efektivitas dan efisiensi membaca. C. Membaca teknik baca layap atau skimming, atau dikenal juga dengan istilah membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum, isi buku, atau bacaan lainnya secara menyeluruh. D. Teknik baca tatap atau scanning, yaitu suatu teknik pembacaan sekilas, cepat tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi khusus atau tertentu dari sebuah bacaan. Cara mengukur KEM. Alternatif rumus-rumus tersebut antara lain sebagai berikut ini. Cara mengukur KEM adalah membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca. Sebagai contoh, apabila seseorang dapat membaca sebanyak 2.500 per kata dalam waktu 5 menit, artinya kecepatan rata-rata baca pembaca tersebut adalah 2.500 dibagi 5 sama dengan 500. Jadi kecepatan membaca seorang tersebut adalah 500 kata per menit. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.